Larangan mudik tahun 2021 memunculkan respon beragam dari masyarakat. Perusahaan BUMN mengaku siap mematuhi himbauan pemerintah, sementara perusahaan otobus swasta meminta pemerintah mempertimbangkan himbauan itu karena khawatir akan memperburuk kondisi keuangan perusahaan. Di sisi lain, penambahan kasus COVID-19 rata-rata masih di angka 5 ribuan kasus per hari. Untuk mengulasnya, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, Joko Setiowarno, Kabid Advokasi dan Kemasyarakatan MTI, dan Diki Budiman, epidemiolog Universitas Griffith Australia. Halo, selamat malam Pak Joko, selamat malam Pak Diki. Selamat malam semuanya. Bapak-bapak, saya ke Pak Joko terlebih dahulu. Pak Joko, ini Menko PMK Muhadjir Effendi mengumumkan larangan mudik 2021. Kalau kita lihat pada larangan mudik tahun lalu menggunakan peraturan Menteri Perhubungan dan Pergub DKI Jakarta, bagaimana Anda melihat kekuatan hukum larangan mudik tahun ini? Seperti apa yang harus, formulasi hukum seperti apa yang harus dikeluarkan oleh pemerintah? Kami lihat sebenarnya kalau berdasarkan evaluasi tahun lalu ya, sebaiknya tahun ini dibuat satu aturan saja. Sehingga aturan itu bisa berlaku dari pusat sampai dengan daerah. Kalau dibuat seperti tahun lalu, terkadang Pemda-Pemda juga buat aturan sendiri-sendiri, sehingga ini agak memusingkan juga masyarakat. Aturan mana yang harus dipegang gitu ya. Nah, buat satu aturan terserah dari manapun, yang penting semua kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah itu mengikuti aturan yang sama. Perlukah Presiden mengeluarkan Perpres, Pak? Anda menilai seperti itu? Salah satu usulan kami seperti itu, ya, karena dari evaluasi tahun lalu nampaknya masih banyak hal-hal yang sebenarnya agak sulit, cuman kalau peraturan Menteri Perhubungan atau Pergub DKI, apalagi di daerah-daerah juga peraturannya sendiri-sendiri, ini cukup memusingkan warga juga yang mau mudik maupun yang tidak mau mudik mungkin ya, mana umpamanya wilayah dan sebagainya. Ini buatlah satu sehingga itu bisa berlaku untuk seluruh Indonesia. Baik, kalau dari Pak Joko ini membuat satu peraturan supaya masyarakat tidak bingung, kita akan coba gali dari sisi epidemiologis. Ada Pak Diki. Pak Diki, ini lagi-lagi kita dihadapkan pada pada sebuah hal yang baru. Ini dilarang mudik, tapi memang kita belum terima aturannya seperti apa detailnya. Kalau Anda melihat, apakah aturan dilarang mudik ini bisa mengurangi potensi penularan? Seandainya himbauan ini sejalan dengan regulasinya, jadi satunya kata dengan perbuatan ini tentu akan berdampak. Tapi belajar dari yang sebelum-sebelumnya, ya ini harus dievaluasi oleh pemerintah bahwa seringkali yang terjadi di lapangan itu berbeda. Ya, ada perbedaan dalam hal ini, makanya saya dukung tuh kalau Pak Joko mengusulkan itu harus jelas. Regulasinya jelas sehingga dipatuhi oleh semua sektor. Tidak ada sektor yang setara dengan Menteri Perhubungan membuat kebijakan yang kontraproduktif. Ya. Saya setuju kalau bentuknya Kepres ya, karena semua sektor atau semua menteri, apalagi gubernur wali kota akan patuh gitu. Jadi ini menunjukkan ketegasan bahwa ini betul akan diatur seperti yang disampaikan pemerintah tadi disampaikan. Nah, kalau ini tidak terjadi akan seperti berulang lagi seperti sebelumnya. Bahkan cenderung akhirnya yang dikhawatirkan itu adalah beberapa daerah karena beberapa pertimbangan yang lebih ke arah ekonomi misalnya membuat aturan yang bisa berkontraproduktif dengan apa yang disampaikan Kementerian Perhubungan. Karena kalau bicara daerah, bosnya kan Mendagri gitu. Tapi bos para menteri itu yang presiden. Nah ini yang saya kira harus setahun perjalanan pandemi kita harus belajar bahwa setiap mobilisasi penduduk ini terbukti sekali, bahkan pada kondisi testing kita yang stabil rendah sekalipun itu kelihatan dampaknya. Apalagi kalau testing kita madai ya akan lebih jelas itu terlihat. Dan secara studi epidemiologi di semua negara secara rata-rata kenaikan dari mobilitas ini ya, akibat
arus mudik atau apapun mobilisasi yang besar jumlah penduduk atau manusia yang bergerak ini, itu rata-rata peningkatan kasus 10-20%. Bila testingnya memadai. Kalau tidak, tetap terjadi. Hanya ini di bawah permukaan. Jadi tidak terlihat bukan berarti tidak terjadi. Karena virus ini sama. Virus ini taat hukum biologi. Termasuk yang kita khawatirkan adalah saat ini adanya strain baru virus ya. Sehingga aturan yang dibuat harus betul-betul menjamin keamanan publik. Ada larangan Pak Joko. Pak Joko, kalau kita bicara soal kebijakan, kita tahu bahwa beberapa maskapai atau beberapa moda transportasi maksud kami ini menerapkan tes yang berbeda. Kalau dari Anda melihat dari situ, bagaimana dengan teman-teman yang merupakan pengusaha dari seperti bis, perusahaan otobus, atau juga dari penumpang, apakah Anda melihat penerapan tes screening COVID-19 ini memberatkan sehingga sebenarnya agak sulit bagi negara juga, seperti bingung begitu? Ya begini, sekarang untuk tesnya itu kalau kereta api sudah menggunakan Genos ya, kemudian 1 April nanti darat juga sama. Hal yang sama juga mestinya diterapkan di darat. Nah, sektor darat ini memang pebisnisnya untuk sektor darat ini mengalami hal yang kurang nyaman buat mereka. Artinya bantuan-bantuan subsidi dan sebagainya itu atau relaksasi dan sebagainya ini agak kurang. Apalagi dengan kebijakan di Pemda ya. Nah, artinya ini harus diberikan bantuan juga untuk mengurangi beban pengusaha angkutan umum darat. Kalau di darat kan ada subsidi tiket, laut juga ada, tapi ada di darat ini belum ada. Nah, kemudian masalah tes saya pikir ya sekarang sudah murah dan bisa sama, itu harus dilakukan juga. Kalau tahun lalu itu kalau di darat itu agak memberatkan. Tarif tiketnya itu lebih murah ketimbang tarif untuk tesnya. Ini memberatkan juga sehingga memang yang terjadi adalah apa? Mereka yang mau mudik menggunakan sepeda motor atau menggunakan angkutan plat hitam. Data kami menunjukkan yang ke Jawa Tengah itu prediksinya 5 juta, masih ada yang masuk itu sekitar 1,2 juta. Artinya 1/5 lah masih mudik. Tapi mereka menggunakan tadi angkutan plat hitam, kemudian sepeda motor. Bisa jadi tahun ini mungkin tambah nanti ada yang bersepeda juga. Nah, bisa jadi seperti itu kalau kita punya aturan yang tidak jelas. Artinya kita jangan membuat melarang, sedikit kalimatnya mengatur. Ya, mengatur itu nanti ya akhirnya masyarakat juga punya pilihan apakah dia mau mudik dengan aturan-aturan itu atau berat ya sudah mereka tidak mudik. Ada lebih dari 5 juta ya yang diperkirakan melakukan mudik colongan begitu. Pak Diki, ini ada orang-orang yang nekat mudik meskipun dilarang. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah sebenarnya dari pemerintah daerah ini harus benar-benar menjaga pos-pos pintu masuk mereka dan melakukan tes yang lebih baik, misalnya dengan tes-tes yang lebih seperti real time PCR begitu untuk mencegah adanya penularan? Ya, memang sulit dihindari ya dalam situasi saat ini ya, terutama karena ada kelelahan dan segala macam ya, banyak faktor di luar kesehatan yang berpengaruh ini, dan oleh karena itu memang harus ada mekanisme yang mengatur ya, dari mulai dari dia perginya saja, syarat perginya saja itu harus diatur ya. Ada mekanisme yang jelas. Yang pertama, tidak bisa hanya bahwa oke, Genos ada tes antigen, tapi itu kan di lokasi orang di transportasinya, di stasiun atau apapun itu. Nah, tapi dari sejak dia keluar memutuskan mau pergi itu sudah harus ada kriteria ya. Yang tadi misalnya disampaikan oleh Satgas ya, ada untuk pegawai negeri kan sudah ada tuh, tapi untuk publik ini yang relatif harus lebih jelas aturannya. Aturannya terutama kalau bicara masalah mudik ini tentu kriteria kesehatan. Bahwa orang itu dia selain tidak bergejala, juga bukan masalah bahwa dia dites terus negatif di bandara ataupun di stasiun, tidak seperti itu. Tapi dia juga
bukanlah orang yang dalam status kasus kontak, bukanlah orang yang sedang dilacak ya, dicari tahu karena dia kontak dengan orang yang konfirmasi positif COVID atau terduga ya kontak lagi dengan orang, jadi dia bisa jadi lapis kedua dari orang yang kontak dengan kasus COVID. Nah ini juga bukan orang yang boleh pergi gitu. Jadi kriteria ini yang harus dibuat, dan itulah sebabnya kalau saya melihatnya bukan dari sisi pemerintahan, kalau tadi Satgas kan ada dari kelurahan, tapi dari sisi puskesmas ya. Ada aplikasi pelaporan atau surat apapun yang harusnya tapi juga dibuat mudah ya, hingga ketika mau pergi, misalnya ada aplikasi di handphonenya, saya lapor, puskesmas kan punya datanya, di mana dia tinggal itu, Anda nggak bisa, jadi ada sinyal merah kayak atau apa, sehingga dia belum apa-apa pun dia sudah nggak bisa akses itu, gitu. Harus seperti itu. Jadi jangan juga dibuat masyarakat dia tidak diberitahu awal, tiba-tiba ke stasiun atau bandara tes negatif, terus di belakangan akhirnya membawa virus, atau mungkin seperti tahun lalu begitu mendarat atau keluar dari pesawat kapal, jadi halangi petugas, nggak boleh ya, nggak bisa seperti itu kan, tidak manusiawi dan juga tidak efektif. Jadi harus sejak awal sehingga masyarakat sudah tahu, oke, saya nggak bisa nih, nggak eligible buat pergi gitu. Dan testing ya tentu akan sangat membantu. Saya kira rapid test antigen sudah sangat tepat ya, dan itu ada dua manfaat. Pertama, bahwa itu sesuai dengan apa yang direkomendasikan secara global dan juga dilakukan di banyak negara. Kedua, itu akan menambah performa testing kita gitu. Dan ini yang tentu sekali lagi dasarnya adalah surat pengantar dari puskesmas itu. Karena kalau PCR agak berat ya, mahal gitu. Dan saya kira rapid test ini, apalagi kalau bisa yang dari mana itu Kimia Farma yang RT-LAMP itu saya kira bisa juga dipergunakan saliva test ya. Jadi hal-hal yang diatur tentu pertama sifatnya adalah mengamankan kesehatan publik, mencegah penularan, kedua juga tidak memberatkan ya. Karena bagaimanapun kita harus memahami bahwa dalam situasi ini ada beberapa kondisi publik yang memang harus pulang karena beberapa alasan tadi, atau yang sakit dan sebagainya. Tapi dibuat aturannya, setuju banget nih. Sekali lagi saya setuju Pak Jokowi. Jadi ada aturan dibuat pada setiap level yang jelas menjadi rujukan, terutama dalam hal ini masyarakat dan pihak-pihak terkait. Baik, aturan yang harus satu suara ya ini dari pemerintah daerah, kota maupun pemerintah pusat. Terima kasih Pak Joko Setiawarno dan Pak Diki Budiman sudah berkenan hadir dalam CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam.